Selamat pagi anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan ibu, Bu Habrila Putri Giantama, dan kita masih di mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Nah, kali ini kita ketemu di pertemuan ke-7 ya anak ibu. Nah, tetap semangat ya anak 11 HP. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu bab 5 tentang pendokumentasian bukti-bukti penggunaan anggaran. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, menerapkan pendokumentasian bukti-bukti penggunaan anggaran, mendokumentasikan bukti-bukti penggunaan anggaran. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama itu menjelaskan pengertian dokumen dan bukti transaksi. Yang kedua, menguraikan jenis bukti transaksi. Dan yang ketiga, mengemukakan prosedur pendokumentasian bukti-bukti anggaran. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Nah, pada subbab yang pertama, itu tentang pengertian dokumen dan bukti transaksi. Jadi kita harus tahu dulu apa itu pengertian dokumen. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dokumen adalah sesuatu yang tertulis, tercetak, yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan. Misalnya apa Bu? Akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian. Nah, ya kan? Surat tanah, nah itu termasuk dokumen. Lalu, transaksi apa Bu? Nah, transaksi itu suatu peristiwa yang mengakibatkan perubahan pada harta, utang, dan modal. Ini maksudnya transaksi dalam akuntansi ya. Nah, setiap transaksi tadi dalam perusahaan itu harus ada bukti transaksinya. Kalau tidak ada bukti transaksi, maka tidak bisa dibukukan. Oke, nah transaksi yang terjadi dalam perusahaan itu umumnya apa aja sih Bu? Nah, umumnya itu meliputi kegiatan yang pertama, penerimaan uang tunai atau barang dari pemilik sebagai setoran modal. Yang kedua, pembelian perlengkapan secara tunai atau kredit. Yang ketiga, pembelian peralatan secara tunai atau kredit. Keempat, pembayaran uang pada kreditur. Kelima, penerimaan tagihan dari debitur. Keenam, penjualan barang atau jasa secara tunai atau kredit. Dan yang ketujuh, pembayaran beban-beban. Jadi itulah transaksi yang terjadi dalam perusahaan pada umumnya. Nah, selanjutnya, kalau dilihat dari sumbernya, bukti transaksi itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bukti intern dan bukti ekstern. Nah, iya ada dua ya, bukti intern dan bukti ekstern. Yang pertama itu bukti intern. Nah, kita bahas nih ya, apa itu bukti intern. Jadi, bukti intern ini adalah bukti transaksi yang dibuat atau dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Contohnya apa Bu? Contohnya faktur penjualan, kwitansi bukti penerimaan uang, nota debit, nota kredit yang dikirim kepada pihak lain. Itulah contoh dari bukti intern. Kalau bukti ekstern Bu, nah bukti ekstern itu bukti transaksi yang diterima dari pihak luar perusahaan. Contohnya faktur pembelian, kwitansi bukti pembayaran uang, nota debit kredit yang diterima pihak lain. Itulah perbedaan dari bukti intern dan bukti ekstern. Nah, inilah dia jenis-jenis dokumen transaksi keuangan. Nah, ini ya kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada faktur atau invoice. Jadi faktur ini adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Ingat ya, secara kredit. Nah, faktur ini dibuat oleh penjual dan diserahkan kepada pembeli bersamaan dengan barang yang dijual. Jadi, sambil ngasih barang sambil kasih faktur. Yang buat siapa? Penjual. Ingat ya, yang buat penjual. Diserahkan untuk pembeli. Nah, inilah dia contoh dari faktur ya, anak-anak. Jadi ini ada contohnya, itu ada nama PT-nya, lalu alamat PT-nya atau toko ya. Lalu ini ada tanggal yang tertera, baru ditulis kepada siapa. Jadi untuk siapa tadi yang beli itu ditulis. Misalnya yang beli PT apa gitu. Nah, lalu ini dia fakturnya, ini nama barangnya, lalu harganya berapa, lalu kalau misalnya ada potongan diskon dibuat harga potongan diskon, kalau tidak ada kosongkan, lalu berapa jumlah totalnya dibuat. Nanti di sini ada total ya, total dari harga barang yang dibeli. Nanti ditandatangani ya. Nah, inilah contoh dari faktur. Oke, kita next. Selanjutnya ada kwitansi. Nah, kwitansi ini apa, Bu? Kwitansi itu adalah bukti transaksi penerimaan uang atas pembayaran suatu hal yang dilakukan secara tunai atau kontan. Nah, kwitansi ini tadi bentuknya kayak
Kayak biasa kalian sering lihat ya, sering pegang kan banyak tuh dijual di fotokopi juga banyak di kedai-kedai. Jadi di situ ada dua sisi, di sisi yang sini sebelah kiri ya. Nah, ini ada nomor tanggal diterima dari jumlahnya untuk apa ini ditulis. Lalu kwitansi pembayaran ini nanti yang biasanya yang sering dikoyak. Lalu lembar ini biasanya diberikan kepada si penerima, ya kan. Nah, ini ada nomor diterima dari, terbilangnya berapa, untuk pembayaran apa. Jangan lupa ditandatangani dan dibuat tanggal. Jadi itu adalah kwitansi. Contoh dari kwitansi udah pada tahu ya anak-anak ibu. Nah, selanjutnya ada nota kontan. Nah, nota kontan itu bukti transaksi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti pembelian secara kontan. Namanya udah nota kontan, jadi bukti pembelian secara kontan atau cash atau lunas atau bahasa lainnya apa? Tunai. Nah, itulah dia. Jadi ini ada contohnya usaha UD Subur Makmur ya. Ini nota kontannya dijual kepada Tuan Riko. Alamat Tuan Riko tadi di Jalan Merak. Ini dibuat tanggalnya. Lalu barangnya apa? Dibuat namanya, berapa unit, harga satuannya berapa, lalu jumlahnya berapa, ya kan? Nah, lalu inilah ditandatangan diketahui oleh dan bagian penjualan. Jadi ini adalah contoh nota kontan. Selanjutnya, nota kredit. Nah, nota kredit ini adalah bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau bukti persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pembeli untuk pengurangan harga barang. Jadi ini contohnya ya. Nah, kan ada contohnya nih. Hampir mirip dengan nota kredit. Hampir mirip dengan nota kontan, tapi bedanya nota kredit ini di sini dijelaskan aja langsung bahwasanya diterima kembali 2 buah papan tulis karena rusak. Jadi dia udah beli barang tadinya, tapi karena rusak barang yang diterima si pembeli tadi, dipulangi dia lagi barang tadi, maka nota kredit ini yang buat adalah si pembeli. Ingat ya, nota kredit yang membuat adalah si pembeli, yang menerima si penjual. Kalau nota kontan yang buat si penjual, yang menerima si pembeli. Oke, selanjutnya ada nota debit. Nah, nota debit ini dibuat oleh pihak pembeli ketika barang yang diterima oleh pembeli terdapat sebagian barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Nah, ini ya hampir sama dengan nota kredit. Nota kredit sama nota debit hampir sama. Isinya, bentuknya, tapi isinya berbeda ya. Nah, jadi dikirim kembali 10 kilo bahan kaos karena cacat seharga 2 juta dan rekening ini telah didebit. Jadi yang buat nota debit adalah si pembeli. Oke, selanjutnya ini adalah contoh dari cek. Mungkin sering dengar cek ya, anak-anak ibu, cek gitu. Tapi cek itu sebenarnya adalah surat perintah tidak bersyarat yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening bank. Jadi kalau si bos, misalnya bos perusahaan PT ABC misalnya tidak punya nomor rekening di bank BRI, maka ya nggak bisa dia bikin cek atau mengeluarkan cek dari bank BRI karena dia tidak punya nomor rekening di bank BRI tersebut. Tapi dia ternyata misalnya nasabah di bank BCA bos saya, maka dia waktu ngasih cek sama saya untuk ngisi kas kecil misalnya, ternyata isi cek itu ceknya dari bank BCA, ya bisa karena mungkin bos kamu merupakan nasabah dari bank BCA. Nah, jadi cek ini contohnya begini ya. Nah, jadi harus ada logo asli dari banknya, lalu kantor cabangnya dan alamat provinsinya itu di mana harus ada, lalu dibayarkan kepada siapa, ini harus ada namanya, jumlahnya berapa harus tertulis ya. Jadi ini adalah contoh dari cek. Nah, selanjutnya biliet giro. Nah, biliet giro ini surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam biliet giro pada bank yang sama atau berbeda. Jadi ini contoh biliet giro ya. Oke, hampir sama sih dengan cek, tapi pastinya berbeda. Isinya berbeda, jumlahnya juga disesuaikan ya dengan jumlah yang dituliskan nasabah ke suatu bank tadi, karena mau memindahkan uang dari nasabah A ke nasabah B. Nah, lalu prosedur pendokumentasian bukti-bukti anggaran. Jadi
prosedur pendokumentasian bukti-bukti anggaran itu ada tata caranya. Yang pertama itu pembuatan dokumen atau bukti transaksi, yang mana ketentuan yang harus diperhatikan itu adalah setiap pengeluaran keuangan itu harus dibuktikan dengan kwitansi dan sah apabila disetujui oleh penanggung jawab dan telah lunas dibayar oleh bendaharawan. Jadi kalau belum lunas ya nggak bisa ya. Lalu pembayaran baru dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan dibuktikan dengan tanda terima. Lalu bukti pengeluaran atau kwitansi untuk belanja barang harus dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri faktur atau nota rincian barang yang dibeli. Lalu bukti pengeluaran atau kwitansi tadi harus memuat uraian keperluan pembayaran yang ditandatangani oleh pertama, diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran. Nah, selanjutnya pembukuan ke dalam buku kas. Jadi terdapat dua jenis buku kas umum ya. Buku kas umum atau disingkat BKU ini bentuknya itu ada dua, yaitu bentuk skontro dan bentuk tabelaris. Nah, bentuk skontro ini mempunyai dua sisi, yaitu penerimaan dan pengeluaran atau debit kredit. Sedangkan BKU berbentuk tabelaris itu dia sifatnya detail, punya banyak kolom baik pada sisi penerimaan maupun pengeluaran. Ini contohnya. Oh, enggak contohnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur pendokumentasian bukti transaksi. Nah, jadi tadi kita udah bahas ya pembukuan ke dalam buku kas. Kita masuk ke prosedur pendokumentasian bukti transaksi. Nah, yang pertama itu ada peralatan penyimpanan arsip. Nah, jadi namanya arsip itu harus disimpan, dirawat ya. Nah, jadi banyak bentuknya. Itu disimpan di map arsip atau folder. Jadi map arsip atau folder itu lipatan kertas atau plastik tebal untuk menyimpan dokumen penting atau arsip. Contohnya ini. Nah, nampak ya semua anak ibu. Jadi ini namanya map arsip. Nih contohnya. Ini semua map, tapi ini banyak jenisnya. Jadi ini namanya hanging folder, ini namanya snapper, ini namanya map snapper, ini namanya hanging map, ini namanya map arsip. Selanjutnya itu sekat atau petunjuk, sekat petunjuk atau guide ya. Ini alat yang terbuat dari karton atau plastik tebal yang berfungsi sebagai penunjuk, pembatas atau penyangga deretan folder. Nah, ini bentuk dari guide. Nah, oke, selanjutnya almari arsip atau filing kabinet, yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk lemari yang mempunyai 3, 4, 5, bahkan sampai 10 laci. Lalu ada stapler, ada perforator, ada rak sortir. Stapler itu hektar ya, hektar tahu ya. Nah, kalau perforator pembolong kertas. Kalau rak sortir yang digunakan untuk memisahkan arsip yang diterima untuk diproses sebelum arsip tadi disimpan. Nah, ini dia. Lompat kemari. Jadi ini lemari arsip, ini tadi guide ya, ini tadi perforator atau namanya apa anak ibu? Pembolong kertas. Yang ini namanya hektar. Bahasa dalam dunia AP atau dunia dalam administrasi perkantoran namanya stapler. Nah, anaknya ini yang kecil, ini namanya staples. Jadi harus paham ya, yang besar induknya atau hektar ini dibilang stapler, anaknya ini atau bijinya tadi itu namanya staples. Nah, jadi udah pada tahu ya, udah paham ya. Nah, selanjutnya kita balik tadi ke asas pengelolaan kearsipan. Jadi asas pengelolaan arsip atau surat ini itu adalah penentuan kebijakan pengorganisasian kegiatan pengelolaan surat secara baku pada instansi. Jadi pengelolaan arsip itu sebenarnya telah dimulai sejak surat dibuat lalu diterima oleh suatu instansi sampai kemudian ditetapkan untuk disimpan, yaitu namanya udah pengelolaan arsip. Nah, ada 3 asas nih dalam pengelolaan kearsipan. Yang pertama asas sentralisasi, yang kedua asas desentralisasi, dan ketiga asas gabungan. Kalau asas sentralisasi itu apa, Bu? Nah, nih asas sentralisasi itu yaitu asas yang dari pengelolaannya itu sampai disimpan itu dilakukan oleh satu pihak aja atau satu pusat aja gitu, satu organisasi aja yang mengerjakan. Itu namanya asas sentralisasi. Kalau desentralisasi dia diserahkan ke pihak bagian masing-masing pengelolaan arsipnya. Kalau gabungan dari asas sentralisasi dan desentralisasi.
Itulah dia. Nah, selanjutnya ada prosedur penyimpanan arsip, yaitu prosedur penyimpanan arsip ini menggunakan salah satu atau gabungan dari sistem dasar penyimpanan. Jadi arsip itu ada terbagi 5 ya, ada berdasarkan sistem abjad, tanggal, nomor, wilayah, dan subjek. Kalau abjad udah tau lah ya, namanya abjad tuh alfabet A sampai Z. Jadi sistem penyusunannya itu berdasarkan abjad. Jadi kalau misalnya nama folder itu punya Anissa, maka disusun secara abjad. Jadi Anissa dulu baru Budi gitu. A sampai Z, A, B, C, baru misalnya si Caca. Nah, itu namanya sistem abjad. Kalau sistem tanggal, misalnya tanggal dibuatnya arsip itu tanggal berapa, misalnya tanggal 1, lalu ada arsip tanggal 2, maka disusun berurut, tanggal 1 dulu disusun baru tanggal 2. Kalau sistem nomor, penomoran, misalnya di bulan itu arsip itu masuknya itu misalnya hanya ada 5, maka di Februari ya kan nomornya 1, arsip yang pertama masuk, ya udah dibuat nomornya 1, 2 berdasarkan nomor ya, 1 sampai sekian ratus. Lalu ada sistem wilayah, misalnya arsip itu berasal dari wilayah Binjai, itu disusun Binjai semua disatukan, Deli Serdang semua, Medan gitu, disesuaikan dengan wilayah surat tadi atau arsip tadi, asalnya dari mana maka disusun sesuai wilayahnya. Kalau subjek maka sesuai judulnya atau pokok dari isi arsip itu. Nah, itulah dia. Jadi sampai sini aja dulu materi kita pada hari ini. Bu harap kalian semuanya bisa memahami. Kalau ada yang kurang jelas kalian bisa tanya sama Ibu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semua anak ibu mengucapkan terima kasih banyak karena kalian masih tetap terus ngikutin video pembelajaran ini. Semoga video ini berguna buat kalian. Sehat selalu dan tetap kerjakan tugasnya. Selamat pagi.